Halo semuanya, di video kali ini kita akan berpikir secara psikologi. Ya, pastilah di antara kita semua nggak ingin melakukan sesuatu tanpa berpikir dulu, ya kan? Ya, dari kasus yang baru-baru viral ini, ya kita harus bisa berpikir dulu. Kenapa sih seorang bisa melakukan hal seperti itu? Dan apa sih maksudnya? Dan kenapa Tuhan mengizinkan ia melakukan hal tindakan seperti itu? Ya, kita harus berpikir itu. Jangan langsung menghujat. Ya, nggak ada gunanya, nggak ada value balik buat kita sendiri. Ya, jadi kita harus berpikir dulu, kenapa sih, apa sih maksudnya, ya kan? Dan kita pasti tahu lah, semua yang ada di dunia ini bergerak atas kehendak Tuhan. Dan kita harus berpikir lagi, apa sih hikmah yang terkandung dari kejadian tersebut? Ya, sebenarnya Tuhan itu ingin menaikkan derajat Bapak Sun Jihan yang selalu sabar dan ingin menegur Gus Miftah. Gue yakin pasti di antara kalian pernah bikin status di media sosial kalian, satu keburukan bisa menghapus 1000 kebaikan. Nah, itulah yang kalian rasakan saat ini. Ya, kalian membenci seseorang hanya dengan satu kesalahannya dan melupakan 1000 kebaikannya. Ya, di sini gua sama sekali nggak membela di satu belah pihak. Gua hanya ingin mengajak kalian berpikir, apakah gua benci terhadap yang baru dilakukan oleh Gus Miftah? Enggak. Ya, gua nggak benci sama sekali. Ya, gua tahu itu bergerak atas kehendak Tuhan. Ya, sesungguhnya Tuhan itu ingin menegur Gus Miftah dan ingin menaikkan derajat si Bapak Jihan yang sabar. Dan kita harus tahu dulu apa sih hikmah yang terkandung dari kejadian tersebut, ya kan? Kita ambil contoh Bapak Sun Jihan, artis-artis berdatangan ke rumah beliau, ingin membiayai siswa kedua anaknya, ingin membukakan warung UMKM buat Bapak Sun Jihan dan ingin mengumrohkan Bapak Sun Jihan dan keluarga juga. Dan itu merupakan hikmah, ya. Itu adalah rezeki yang nggak disangka-sangka dari Tuhan. Dan kita juga nggak tahu di balik layar itu seperti apa, ya kan? Bisa jadi Gus Miftah ini sudah minta maaf dan sudah berbaikan kepada Bapak Sun Jihan ini. Dan gue juga yakin pasti kalian pernah mengalami hal yang sama, ya, ketika kalian tidak ingin mengatakan sesuatu yang seperti ini, tapi tiba-tiba saja kalian mengatakannya. Dan gue sering banget itu, nggak sering, tapi gue pernah merasakan hal seperti itu, yang bisa jadi membuat temen gue saat itu sakit hati atau gimana. Ya, sebenarnya gue nggak ingin berbicara hal seperti itu. Dan kita harus bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini, ya. Kita tidak perlu merendahkan seseorang hanya karena kita memiliki ilmu dan kedudukan yang tinggi. Ya, nggak perlulah kayak gitu. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah merendahkan seseorang tidak akan membuat dirimu tinggi.